saja. Yang pakai hijau ya nempel sana, nempel sini, jangan selamat. Karena yang satu juga punya juga Caimin juga dengan utaknya. Benar saya ngomong itu orang calonkan itu orang gede itu saya pernah ketemu orang yang mencalonkan jadi wakil presiden. Rumah di Bangka Irang dijual. Ketika itu ada 5 miliar, ada bukan ya 10 miliar. Habis. Itu kira-kira 2000 duit. Uyangnya karena belum ada keputusan siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi kan kelihatan itu di Prabowo. Sedangkan beberapa utang kalau miliaran kan sudah hitungan lain. Lain kan mengurangi kredit panci sama udah gitu. Diberikan sama saya ini, oh ya udah beres. Itu kalau sikap saya pegel mas kalau mau silakan ikutin itu. Saya punya keponakan kemarin itu kampanye 4 miliar tuh DPR habis diserang. Apa? 4 miliar. Kalau kawin jaga udah seter gitu. Jadi kalau sampai nasibnya lagi diuber-uber, ini kan caranya diuber-uber nih. Tadi kan begitu, habis nobel bendera di DPR, bahkan di DPR kabur. Ya doanya ya ini gitu. Doanya apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Saya bicarkan kepada kalian di sini karena ini doanya satu-satu. Ada 2, Rabbana satunya lagi ada. Itu yang disampaikan oleh Gus Dur. Sanadnya dari Gus Dur ke bapaknya itu ke Wahid Hasim, dari Wahid Hasim kepada Hasim, dari si Hasim kemudian dari Asari. Terus kata Gus Dur, langsung aja bilang, langsung ke Sunan Ampel. Kok cepet Pak? Biar cepet selesai. Orang memangnya kan kurang puas hidupnya. Ketika menderita 32 tahun, sekarang baru 8 tahun, kurang 2 tahun, becek kabur. Saya siapa dulu, saya menang itu adalah Golkar kok. Sekarang Golkar yang menang, bukan PDI lagi. Terang-terangan tadi malam itu Golkar menang. Terus mau apa lagi yang menang Golkar pernyataan? Bahkan di Golkar terang-terangan yang menang Golkar. Prabowo Golkar ini, Golkar ini. Udah jelas terang-terangan. Tetap aja ABG ketemu nasionalis. Apa ABG? ABRI, B-nya birokrat, U-nya golongan. Ketemu sama nasionalis. Kelompok religius mana sih? Agama tiada. PKP meter. Dapat langsung ketiga langsung ke Kipres. Kita ya Pak, Koalisi Indonesia masuk. Besok kan mau putusan ini keder lagi gitu. Bagaimana mesranya Caimin dengan Mas Anies waktu Pilpres? Kamu lihat sekarang, Aceh sendiri aja pusing mikirin utang.
Saya mengutang berdasarkan yang dituliskan di situ. Itu kan berdasarkan pengalaman orang-orang terdahulu ketika mencalonkan diri sebagai presiden ataupun calon presiden. Waduh, ada Presiden Soekarno datang. Iya. Bagaimana memberantas korupsi? Bagaimana memberantas judi? Ribut katanya bandarnya ada inisialnya T. Setelah diubur-ubur hilang lagi. Yang jalan itu kasus timah, tapi itu tidak yang di jalan lagi. Ya kita mematuhi aja. Buat kalau capek. Nah terus sekarang bubar apa belum katanya belum. Tapi yang jelas pada sesi pertama tadi pagi dolar naik artinya rupiahnya turun. Isunya yang dikembangkan itu adalah reformasi jilid 2. Sama saja ketika Tiananmen itu ada pergerakan di Cina itu kan 20 tahun yang lalu, itu saya masih ingat anjlok semua pasar bursa. Tapi tadi tuh saya belum lihat di channel IDX ya, ras enggak gitu. Maksudnya ras itu modal asing kabur enggak gitu. Kalau yang cerita-cerita begitu saya cek gitu. Yang gedenya ini kan. Seingat saya waktu lagi saya itu ada di Sampurna di sana lagi ngobrol sama teman yang dari Jerman. Itu dolar di lift itu isinya mobil isinya dolar, katanya mau dibawa keluar negeri gitu. Nggak tahu punya siapa. Menjelang ribut itu, saya ada di sana. Saya ke sana kan lagi mencongkan, itu masih seneng-senengnya yang duit gitu kan. Jadi enggak gitu kan. Jerman, saya dapat pesanan dari Jerman tentang ucai. Tahu ucai? Nggak tahu kan ucai? Ya sudah. Kayak bawang tapi kembangan daunnya kecil-kecil. Itu ketika itu ucai itu di Jerman ongkos potong sama barangnya gedean ongkos potongnya. Makanya dia pesen ini. Tapi saya ketika itu geger bakar-bakaran di Jakarta, saya akhirnya dipindahkan proyek itu ke Thailand. Apes kan saya. Padahal kemarin saya bersama di Cimide, temu pesantrennya, sekarang dia ini udah meninggal. Dia bangsa itu harganya hari Rabu sama pas Minggu 2 kali. Itu bisa lewat bangsa. Satu kontainer. Aku mau kaya nggak jadi, kayak komentar. Sama ketika itu apa lagi? Sidat sama kasusnya saya percaya itu udah bisa investasi tentang penelitian tentang apa, akhirnya nggak jadi. Malah saya sidat itu ditayu, saya berbulan-bulan di situ. Karena sidat itu ada di tayu, ketika itu yang kuat, yang lainnya di Sukabumi, yang di Manuang tidak kuat. Karena mulai ribut sekarang bahwa tentang peternakan, pengembangbiakan sidat laris, sama saja dengan udang galah, udang darat itu. Kalau di Indonesia, di Jakarta, udang di penggorengan. Jadi bicara sekarang komunikasi dengan, saya nggak tahu itu, kan sudah benar itu MK diputuskan jebret.
MK suruh bertanggung jawab. Sekarang MK kan kerjaannya memutuskan. Orang yang ngadu baru diputuskan hasilnya itu. Aturannya harus ikut MK. Yang satu enggak, harus pakai yang ada MA. Nah tadi siang enggak Pak, belum dibatalkan, baru ditunda. Yang beredar itu sekarang dibatalkan. Kepala jangan cepat benar, padahal ditunda. Katanya PKPU, semua saya pada KPU nggak berani. Karena permasalahan ini pernah dijadikan begini, tidak dikonsultasikan, akhirnya disalahkan lagi sama Tapi saya hanya ngasih tahu saja ini loh, secara konstitusi. Saya nggak makin dia yang ini nanti rame lagi kalau ngomong saya, mudah-mudahan salah. Apanya kelihatan tadi setelah siang itu, setelah jam 2 kesini itu mulai mantan-mantan berbocoran keluar semua. Saya menerima dari kejauhan saja. Bukan saya pakai telepati, ada yang ini kan bertanya ini loh, yang ini. Yang naik itu Mas Redli, Habibur Rahman, Ikrar, nggak ada yang lain-lainnya. Banyak kami nggak ada, belum dapat duit, tapi teriak-teriak di togel. Padahal chance itu mungkin besok lagi ada lagi, mungkin baru turun itu dana. Gak mungkin kalau nggak ada dananya, suatu teriak-teriak dari pagi. Orang yang pro Anies katanya mengumpulkan duitnya, silakan. Kalau saya tinggal silakan apa silakan aja gitu ya. Buat saya tetap saja saya tetap dengan golput. Silakan sampai dulu. Jadi saya Nawawi salah, alamatnya ke saya percuma, saya itu golput. Tinggal dengarkan omongannya maknya aja. Kayaknya kualat lama-lama orang ini. Jadi kalau ngomong salah saya duduk lagi. Mikirin ini nama Ipul aja punya. Dari mana kita mulai gitu? Ini apa Ipul? Yang satunya kekeh, yang satunya kekeh. Ya sudah, biarin ini sudah tahu pada sama ambruknya gitu. Saya banyak telepon itu dari itu. Saya itu bukan dunia. Di NU juga ada apa-apanya. Enggak ada. Sekira kalau saya itu nama NU ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Pengurus NU bukan, RT ranting bukan, UWC bukan, apalagi PB. Cuma kalau NU-nya diaduk-aduk, NU-nya ya organisasinya dijelek-jelek, kan saya nggak terima. Mau NU miskin, barat, dari itu juga mati. Saya katakan dulu NU itu bikin kantor segitu. Apa kalian itu ikut ngobok? Enggak. Ributnya aja gitu kan. Pernah hubungan gitu kantor NU untuk kecetan untuk apa? Enggak. Ributnya aja. Terus dulu pasang badan. Utang. Untung aja. Utangnya itu dapat apa?
kemudian ya, alhamdulillah sebelum meninggal sudah dibuktikan. Daripada saya pinjam, daripada saya minta dihadiahkan beban mental, saya lebih baik utang. Utang itu dulu saya dan saya mampu. Kalau nggak mampu saya mati. Ya Allahumma waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Walaupun ketika itu masih kurangan dana yang di belakang, kurang. Masalah pembebasan dana, utang. Pertanyaannya kan apa ada yang berani pengurus sekarang utang ribuan kali? Berguna untuk pakai baju koko. Buat saya seorang nadiin yang bukan ngomong depan ini, bukan struktural, ya silakan. Nah, yang struktural itu ke bawah, bikin jadwal. Kapan wilayah ini didatangi, wilayah ini didatangi, wilayah ini didatangi. Jangan di Jakarta. Enak di Jakarta apa-apa ada. Mau Puncol, mau Ramon, mau apa, ada semua tuh. Pulang lo ke bawah, ngaji di kampung-kampung, ngejen. Dikerubuti nyamuk. Iya. Orang datang ke sana dimintain duit, dikiranya punya duit, kan orang Jakarta. Balik lagi tentang masalah MK. Ya sudah ikutin aja lah kita sebagai yang ngaji di sini. Cuma kita hanya satu waspada. Waspada kalau ada pergolakan ini. Kalau nggak bisa tekniknya, bagaimana cara menghilang, jangan coba-coba kalau lagi begini terus ikut-ikutan demo. Libas hilang juga gitu ya. Yang ada kan ramainya saja ketika siap kelompok sapu jagat nikat itu pada hilang. Kita harus tahu strateginya gitu. Lihat siapa yang di samping. Kalau demo itu lihat itu di samping itu siapa, di depan siapa, dari jauh siapa. Naik manjat. Itu yang najat-najat udah direkam semua itu. Lu kira Intel itu budak? Enggak. Jadi kita harus tahu gitu. Apa yang dikatakan istilah loss dan escape, hilang dengan semuanya. Bagaimana cara mendatangkan ya? Kamu sendiri. Itu mau menghilangkan kamu dari jejak, masuk kaya, unjuk di situ. Ya ke situ. Tinggal ke situ terus ditendang terus. Kayak maling kesiangan naik genteng kan kepung-kepung, joget-joget di atas terus saya lihat di TV. Begitu ketangkep kayak ayam sayur. Ini buatan udah ketawa kau Pak, saya nggak ngajarin itu Pak, biasa aja, cuma mudah-mudahan sama-sama selamatnya aja. Amin. Nggak tahu kuncinya dia, gitu orang pada lari kuncinya gitu. Iya. Sekarang itu gampang sekali gitu kan. Kalau sudah kena mukanya, langsung set. Udah 24 jam. Tapi kalau Firly Bahuri sudah kena walaupun disanset gitu. Ya kan, sampai sekarang masih jalan-jalan macam itu. Beda lagi itu sih.
Guna Haji Dewa. Kok wah Ramli udah begitu terus ini bilang. Apalagi udah kelihatan matanya botak, kunci apa itu dan ini ya kalau gitu, siapa tahu Hendro sana tuh ikut demo gitu, terus saya cengengesan naik vakum gitu, ini kayak semua kuat gitu, udah selesai semua begitu naik, jebret, udah ada di Kopdak semua tuh, dan itu wilayah Jakarta Pusat, udah selesai, kalau ada apa-apa tinggal cek. Nggak selesai ditembak dikarungin, tersalahkan. Ya saya nggak inginkan tentang itu gitu. Dengan itu, saya diajari begini juga. Gurunya tuh guru besar kepolisian. Hati-hati kalau begini mas. Ya asalnya saya menerbitkan bukunya itu sore ketemu di sana bukunya mau panjang trik-triknya dia ketika menginvestigasi begini. Oh. Tapi kan biasanya maling antara maling sama polisi ya mungkin ada polisinya juga. Pinteran malingnya cuma seringnya aja. Selangkah lebih cepat, cuma karena didukung oleh peralatan cepat sekarang itu. Misalkan Romli habis ripuk di DPR di sana polisinya itu kecengkak atau kepalanya putus, Romli kabur lagi ke Medan gitu. Di Medan dia campur sama India Pelik di sana. Kalian tahu kan? Di Medan kalau udah campur India Pelik udah hebat. Bahasa Jawa lah. Saya aja bingung yang Keling itu apakah orang Aceh, apakah orang India? Saya bingung. Ya kalau campur-campur India Pelik itu bingung saya tuh. Belum makannya berak-berakan. Katanya orang India babi gitu. Jadi saya pesankan yang hati-hati saja tentang negara. Mudah-mudahan selesai itu begitu-begitu aja kok dirubutin. Saya sudah tidak. Bukan orang politisasi, bukan orang politik praktis, tidak. Ya hanya kalau malam aja gitu. Malah saya tuh sering lihat kampanyenya Kamala Harris dengan Obama sama istrinya dan malam ke subuh sampai dapat uang 77,6 triliun. Mereka anggotanya rakyatnya nyumbang. Kalau kita kan di sini rakyatnya disumbang. Yang satunya ngolok-ngolokin Kamala. Apa itu? India bukan, Afrika bukan. Kata siapa Trumpnya gitu kan. Ngomongin sama Biden. Udahlah, udah tua, udah tolong, masih apa masalah kan nggak benar. Suka panel lagi gitu ya cara dari kamu itu masih olok-olokan gitu. Lu kalau ngomong begitu sama panjang kurang. Jadi kalau saya mendapat saya pengamatinya adalah Golkar lagi bertarung dengan PDIP saja. Yang partai hijau ya nempel sana, nempel sini, jalur selamat. Karena yang satu juga punya juga Caimin juga dengan utangnya. Benar saya ngomong itu orang mencalonkan itu orang gede itu saya pernah ketemu orang yang mencalonkan jadi wakil presiden.
berdua di Bangka hilang, dijual. Waktu itu ada 5 miliar, berdua ya 10 miliar. Habis. Sekiranya 2000 lebih. Uyangnya karena belum ada keputusan siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi, kan kelihatan di Prabowo. Sedangkan beberapa bulan utang kalau miliaran kan sudah hitungan lain. Lain kan menurutnya kredit panci. Kredit panci sama udah lagi. Kreditnya sama saya ini, oh ya udah beres. Nah, itu kalau sikap saya pegel mas, kalau mau silakan ikutin itu. Saya punya keponakan kemarin itu kampanye 4 miliar tuh DPR habis diserang. Oh Pak, 4 miliar. Kalau kawin jagal udah seter gitu. Dibuang begitu aja. 4 miliar. Kalau buat beli wignya Rompi udah dapat berapa? Ya, yang ngaji aja udah yang paling enak, udah usah pikirin dunia mana itu. Yang penting kita Agustusan kemerdekaan kita isi dengan belajar dan mencerdaskan diri sendiri udah selesai. Saya minta maaf lagi kepada di muka umum ini, saya kemarin bocor kepada Hendro. Balik lagi masalah ini, bukan saya sayang sama Hendro. Agak seret ya, makanya agak seret kalau dia meleleh gitu. Capliknya agak kenceng gitu. Ya, kalau minta sama Tuhan yang sopan, yang benar Tuhan gitu. Ini sekarang udah pakai picinya agak kelihatan jidatnya. Ini dia nih. Itu kan sama saya kacau. Kalau kemarin nggak ada jidatnya itu sujudnya, terus saja saya ngomong itu sujudnya itu harus atau sujud itu dia harus nempel dengan rata. Ini masih bayar ke media nih. Itu. Terus tangannya itu jangan kayak anjing begini enggak, tangannya begini. Sujud di depan tangan, bukan begini. Itu seanjing nongkrong. Itu kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Saya kemarin sama ibu di debat. Bapak ngomong katanya, Ustaz ngomong katanya, kepiting itu haram. Lah iya kalau menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pegangannya halalan, thayyibah. Tidak hanya sekedar halal, tapi harus thayyibah. Kalau Anda mengatakan halal, oke silakan kepiting halal, tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib. Ada apa dengan ini? Silakan. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau kepiting hidup di luar alam. Saya ngikutin, saya bukan larang. Karena di sana hewan yang punya kuku tajam, paruh tajam, menjijikkan, itu haram. Kalian makan begitu nggak menjijikkan, monggo silakan. Buat saya menjijikkan berarti haram. Apa tuntut apa titik tadi tuh? Tuntut. Titik itu Romli. Saya nggak boleh melihat ke sana kalau mau titik kan. Itu kalau saya mengatakan halal karena itu di dua alam. Bagi yang senang sama tuntut, ya silakan. Itu halal, halal silakan.
tapi buat saya sambal halal buat saya sambal enggak halal gitu loh. Jadi standar halalan thayyibannya itu jadi bla blok ada sekarang mulai saya juga lagi mengalami monkey hoax itu tajam yang berasal dari Afrika terutama dari Kongo itu melalui monyet. Pertanyaan saya, apakah orang itu banyak makan monyet itu jadi keluar cacatnya? Apakah yang menularkan liurnya monyet kepada orang monyetnya punya cacat? Itu betul. Sekarang di screening semua yang masuk dari Afrika, tapi yang masuk tapi bukan COVID, cacat. Menyebarnya itu dengan berhubungan lawan jenis ataupun sesama jenis, liur, udara juga kena. Itu namanya monkeypox, mpox gitu, mpox. Indonesia sudah waspada karena Singapura sudah masukkan. Dan kalau sudah sebenarnya kayak dulu lagi COVID dan sebelum masuk Singapura. Pertanyaannya kan itu tetap saja saya mengatakan apakah itu orang itu sering makan monyet atau monyetnya yang menularkan atau orang itu monyetnya sudah ada kemudian dimakan katanya. Kayak COVID itu kan asalnya kelelawar. Cuma kan nggak terima yang makan kelelawar nggak terima. Oh saya enggak, ketika itu orang Manado-nya orang Tomohon enggak. Belum. Bukan azab namanya ukubah yaitu sampai di sana. Ya kita waspada aja tentang kesehatan. Kalau bicara stunting saya nggak tahu, saya namanya saya lagi hitung kayaknya sih 10% itu bocor kalau di satu daerah, walaupun ada sekarang tuh ada yang ngurusin di bawah presiden namanya Badan Gizi, tapi kesempatan untuk itu lebih banyak gitu. Misalkan dari kerupuk gitu kan, kayak goreng minyak apa pakai kerupuk pedi gitu kan bisa jadi gitu. Atau kerupuk pedi, ya kerupuknya digorengnya pakai asin, makanya kan medeni dia, kayak dia medeni. Apa itu? Kerupuk miskin. Itu bayang ke kerupuk miskin. Sudah yang digoreng yang dijual miskin, yang kakak bukan miskin, terus sama saja kere ninja. Saya sih kembalikan lagi kepada kemarin saja ngaji itu ada 15 pasti ada. Karena kan diulangnya bukan kepada orang yang beriman saja. Wahna ala wahni karkan ala tusrik bila sama semua orang di apa di agama apapun jangan sampai menunjukkan walaupun menurut percaya kita mereka menyebutkan Tuhan, kita tetap mengatakan tidak. Kalau kita mengatakan innahu salisus salasa, saya tambah-tambah nih. Baru jam 21.13, jauh 2 jam lagi. Suratul Kahfi, jamaknya kabun itu kuhuh. Kabun bahasa Inggris itu pakai bahasa Inggris itu kalau bahasa Inggris kafe, cave, pakainya Victor. Kalau kafe pakai F, kafe itu namanya kahwaji. Dari kata-kata kahwa kopi, tempat makan kopi.
kopi itu kahwanji. Dan itu bukan bahasa Arab sebetulnya. Bahasa Turki diarabkan. Laundry, nikwatun itu adalah setrikaan. Kalau laundry namanya nikwaji. Itu bahasa Arab campur dengan bahasa. Nggak tahu ya kalau yang ada orang namanya Seroji itu asalnya tukang. Sirot itu adalah tukang tapel. Nggak tahu ada begitunya. Ya sama di bahasa Inggris juga ada begitunya. Tukang daging apa, tukang sayur apa, ada bahasanya. Grocery dari green gloves, jadinya grocery. Nah, surat sih tukang kebun itu albustan kebun, tukang kebun bustaniu. Balik lagi, ada fadilah di surat Al-Kahfi. Ini orang sering mengamalkan surat Kahfi, surat Waqiah. Di 10 ayat yang pertama dan 10 akhir yang bagian terakhirnya itu ada fadilahnya. Silakan kalau yang mau mengamalkan. Hasilnya apa? Ya nanti kita ketahui bersama. Masalahnya mau ngamalkan enggak? Nyatet amalan udah 3 nggak ada yang diamalkan. Nggak tahu. Alhamdulillah bisa bisa balik. Nah, ada amalan-amalan, ada orang mengamalkan itu surat Baqarah menjelang maghrib. Artinya asar. Ada asal istiqomah, silakan. Kalau saya sih tetap mengamalkan surat cintanya Nabi Adam kepada Siti Hawa, itu ada amalan. Oh, Nabi berpikir enggak, yang ada itu satu doanya, ya Robbana, ya Robbana, Gelamna angkusana, Ba'ilam taghfir lana, Darhamna, lanakunanna minal khasirin. Amin. Itu kan enak diapalkan, dibaca ketika udah gerimis-gerimis begitu. Saya ngomong kepada santri saya paling yang perempuan, walaupun saya terangkan, kamu suatu saat sudah berkeluarga itu ada waktunya yang krisis sekali. Nggak punya duit, hujan gerimis, popok pada masih basah. Anak yang satu nangis saja bisulan, yang satunya imbusan. Mau masak beras nggak ada, suami nggak pulang-pulang, dengar suaminya lagi selingkuh. Wah, berat itu ya. Berat kalau sepuh. Kalau Irul udah biasa begitu. Abut bodoh. Iya kan saya bilang. Terus kamu ngomong Tuhan tidak. Orang lain Cina-Cina enak apa ini? Ada teman kita di sini yang suaminya kena kasus, cobalah diamalkan itu yang namanya sholawat nabiya. Syaratnya istiqomah, nggak pulang, ya nggak pulang. Coba kalau kita lakukan, rezeki pengen ngecek orang bagai rezeki ngepocok. Begini saja doa nggak mau. Tuhan mau diapakan? Begini aja nggak mau. Wong syaratnya berdoa itu di samping ikhlas dan lain sebagainya begitu dalam kata tangannya ternyata membuktikan bahwa kita butuh kepada Allah.
Ya nggak mau berarti tidak butuh sama Allah. Ya sudah, untuk tadi bibarokatil kafi wa nun kun fayakun akan terus begitu. Bro, saya cuma hanya kasih tahu saja, saya nggak paksa kamu angkat tangannya. Nanti ada bibarokatil kafi wa nun, artinya kun fayakun, ya udah kun fayakun begitu. Makanya kalau kun fayakun dari sugi, nggak kepek dulu. Tuh. Cerita sepintas tentang surat Kahf. Para hadirin, di dalam surat Al-Kahfi, saya itu tadi tertulis. Nama-nama Ashabul Kahfi. Ya saya takut ada namanya Romli, Muksalmina, namanya kalau Indonesia, Tamliha, tapi saya ada Maliha. Ini itu Maliha, Martunis, Nainuis, ini seluruh S, Saliulis, Junawanis. Terus yang tukang gembalanya itu namanya Falyatat Tiunis. Terus nama adiknya itu Kitmir bin Romli, bukan Imron atau Raya. Ini tercatat di dalam sejarah. Kapan? Nah ini kapan ini tadi masih dikira-kira ketika itu kerajaannya adalah Raja Romawi, lagi berkuasa. Kadang-kadang buat orang yang senang tawasul, Ashabul Kahfi disebutkan, tapi pas giliran nama anjingnya nggak disebutkan. Karena di situ ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 3, 4 dengan anjing, ada yang 4, 5 dengan anjing, ya kan? Ada yang 7 dengan anjing, ada yang 7, 8 dengan anjing. Bapak situng diro'aihi bilwasi. Si anjing itu selalu siap itu melek. Bapak situng diro'aihi bilwasi. Cara tidurnya, Masya Allah, ketika matahari ke kanan, golongan Ashabul Kahfi ke kiri, jadi nggak kepanasan. Semua bareng duduk. Kalau mataharinya sinarnya ke kiri, dia rame-rame ke kanan. Tapi Ashabul Kahfi nggak pernah menetap, tidak pernah berubah. Karena kalau tidak berubah, maka badan daripada atau jasad daripada Ashabul Kahfi akan rusak dimakan tanah kalau dia diam. Itu rahasianya kenapa dia ke kanan, kenapa dia ke kiri. Itu kata ahli tafsir. Ini kan lagi ribut tafsir dulu kan, ada tafsirnya MK, ada tafsirnya MA, ada tafsirnya MPR. Ternyata mereka berdebat itu kan tentang pilkada. Jadi ada perbedaan itu biasa.
Awalnya surat Al-Kahfi itu dengan kata-kata Alhamdulillah. Ya udah, kalau bicara Alhamdulillah, ya dari dulu kenapa kok Nabi Allah menyebutkan memuji sendiri gitu, dengan kalimat Alhamdulillah. Di tafsir ini mengatakan ketika Allah mengatakan Alhamdulillah sama saja dengan surat Al-Fatihah Alhamdulillah, itu menunjukkan tentang kehebatannya Rasulullah SAW. Kepada siapa? Bukan kepada dirinya Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dapat menerima Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allah mengatakan Alhamdulillah. Udah jangan diceritakan bagaimana Nabi itu dibukit dari mana gitu. Ada yang setan itu tanahnya diludahi terus jadi apa, saya nggak tahu, ada ceritanya masing-masing. Alhamdulillah lagi gitu. Ketika kitab atau Al-Quran diserahkan kepada Rasulullah itu tidak ada kekurangan apapun. Dibuktikan. Tapi ingat, Quran itu bukan kamus. Pengennya kayak kamus apa aja ada. Sampai aja bingung, saya juga kadang-kadang baca Quran bingung. Ceritanya Nabi Musa ada di sini, tapi pindah lagi ke sana. Siapa yang ngatur, saya juga bingung. Tapi ya udahlah, karena Quran itu dibaca akan mendapatkan pahala walaupun tidak mengerti artinya. Al-muta'abbadu bitilawatihi, bacanya itu merupakan ibadah. Coba kita mau apa enggak gitu loh baca Quran. Orang kalau mengerti, kalau baca Quran kan semuanya Quran kan. Harus bagaimana Quran gede itu lama, dulu aja cukup. Tapi bukan berarti kemana-mana cuma apapun gitu loh. Yang dibaca tadabbur tentang isinya kalau mengerti. Orang 3 kali aja baca Quran seakan-akan kita baca Quran sepenuhnya. Bagi orang yang tidak mengerti baca Quran. Bagi yang mengerti ya lain. Sanksi seperti sanksi itu beda-beda antara sesama makhluk Tuhan. Seorang raja di siang hari berkumpul dengan istrinya, maka bayar denda. Dendanya bukan beras yang 1 mud atau putul balat, tapi puasa. Haram bagi raja itu untuk membayar pakai putul balat. Kalau dia mampu, dia sekarang juga bisa. Tapi kalau yang itu adalah dia sudah puasa. Beda kan dengan orang kita yang biasa atau sedang ada menengah ke atas. Di sini tekanannya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim niyatul bila kadiba. Ini kata-kata bohong. Saya itu sampai dapat jawaban dari Abu Quraisyihab. Seringkali kata bahwa tawalla, apa sih yang dimaksudkan bohong, membohongin agama yang sebenarnya itu? Itu saya masih belum. Karena di situ berat sekali hukumannya. Coba baca gantian kan ayat yang ke-6. Bala'alaka ba'idun nafsaka ala atharihim
Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala asarihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna 'alayha shahidan jurza. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, keterangan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Ini konsepnya yang bagi pendakwah itu. Kalau sudah diisolasi menyampaikan dakwanya, terus apa sedih kalau tidak bisa menyampaikan? Saya itu ada sanjuran ini, saya nggak perlu sedih gitu. Apa yang saya sampaikan sampai tidak menerimanya, nggak perlu. Jangankan setikat saya, singkat Rasulullah SAW, nggak perlu sedih, dijalankan aja gitu, jalankan aja. Itu adalah cobaan gitu. Tapi pada catatan terakhirnya itu wala tahzan alaihim. Sudah sedih tapi jangan takut, bahwa innallaha ma'ana. Yakin, tidak usah takut. Terus am hasibta Rahmanir-Rahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Id awal fitniyatu ila al-kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Apakah sampai mengira ya Muhammad bahwa Ashabul Kahfi itu membuat terheran-heran? Tidak. Ada orang yang hidup sekian puluh tahun atas dasar kekuasaannya Allah. Ada gitu. Jadi kalau sampai nasibnya lagi diuber-uber, ini kan ceritanya diuber-uber nih. Tadi kan begitu, habis nyopet bendera di DPR, bahkan di DPR kabur gitu. Ya doanya ya ini gitu. Doanya apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Saya bijaksakan kepada kalian di sini karena ini doanya satu-satu. Ada dua, Rabbana satunya lagi ada. Itu yang disampaikan oleh Gus Dur. Sanadnya dari Gus Dur ke bapaknya itu Kiai Wahid Hasyim, dari Wahid Hasyim kepada Hasyim, Kiai Hasyim, kemudian Kiai Asy'ari
Terus kata Gus Dur, langsung aja kilat, langsung ke Sunan Ampel. Kok cepet Pak? Biar cepet selesai. Itu doa saya. Jadi begini ceritanya, ini cerita doa ini kan saya udah sering cerita. Di mana-mana doanya itu cuma orang sakit, orang pengantenan, orang apa, doanya ini ada dua sebetulnya di sini. Saya kan kesel sebagai santri, kok pelit bener sih kayak ini itu kan doa kok di mana-mana gitu. Pak nggak ada lain yang doa. Itu saya ingat ketika itu 40 harinya adiknya, adik iparnya Pak Habib Beldawi, saya datang ke sana, bapak saya yang baca tahlil dan baca doa dalam betul. Saya ngomong, kok pelit bener Pak doanya. Asalnya saya dimarahin gitu waktu doa itu. Tadi itu Allahul kafi wa qasatul kafi wa kafi wa kafi. Doa semua cukup. Minta sama Tuhan kaya gitu. Diam aja sih. Kan saya udah ngomong Pak, beli-belian saya cukup, beli-belian cukup semua kan. Iya, tapi minta tuh wahai Allah, mudah-mudahan doanya saya itu dikabul. Saya minta A, B, C, D, E. Itu kan boleh katanya. Rame sama Gus Dur daripada di situ rame Gus Dur. Saya ganjar balik ngomong, loh Bapak doa cuma itu aja. Para hablana bila itu kalau mau kayu lana panggil saudara. Itu yang apa cuma itu. Udah, tapi nanti kalau ada orang nanya, katanya ada kesempatan kalau minta ijazah kepada kamu apa doa saya, yaitu sangatnya yang tadi itu yang singkat itu saya dari bapaknya, dari kakeknya Yasin, dari terus langsung ke Sunan Ampel. Nah kalau ditulis kan sebuku sendiri gitu. Ya, siapa aja gitu sama dia gitu kan. Menurut Anda. Fatorobna azan ala azan lihimul kafil kafil sinina ada. Bukan ada sinin tapi sinina ada. Oleh karena itu kafir itu ashabul kafir di situ nggak jelas berapa orangnya, berapa lapan yang pakainya kalimat sinina ada. Summa ba'athahum, bangunkan lagi dan mereka itu. Jadi ini adalah merupakan kekuasaan Tuhan. Nggak perlu begini pun terjadi. Apakah sekarang itu ada? Mungkin ada. Seperti ashabul kahfi. Jadi lebih kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini kejadiannya ashabul kahfi bukan pada waktunya zaman Rasulullah SAW, tapi waktu kejadian, waktu jaya-jayanya Raja Romawi bernama Us-Us, begitulah lupa saya itu. Damaskus. Ya, Damaskus. Ramadan sudah. Iya, Damaskus Ramadan. Dan jual itu nasi apa? Enggak. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya,